Shalom, perkenalkan nama saya Malvinus Teguh. Saya berasal dari 11 Geografi 1. Dan di sini saya akan memaparkan kembali hasil karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Kualitas Tidur Remaja. Yang diawali dari bab 1 yaitu pendahuluan, bagian A latar belakang. Perkembangan teknologi yang pesat di zaman sekarang telah membawa berbagai kemudahan dalam bidang kehidupan sehari-hari, termasuk berbagai kalangan remaja. Salah satu teknologi yang paling sering digunakan adalah gadget, seperti smartphone, tablet, maupun laptop. Gadget kini menjadi bagian yang hampir tak terpisahkan dari kehidupan remaja, baik untuk belajar, hiburan, maupun berinteraksi sosial melalui media sosial. Penggunaan gadget pada remaja sekarang tidak hanya digunakan untuk pembelajaran online. Selain pembelajaran online, mereka menggunakan gadget untuk bermain game ataupun mengakses media sosial untuk chatting. Banyaknya pengguna gadget di kalangan remaja memberikan peluang yang tinggi bagi remaja untuk terpapar dampak negatifnya dari penggunaan gadget, seperti menurunnya prestasi pembelajaran, penurunan kualitas tidur dan kuantitas tidur. Melihat tingginya intensitas penggunaan gadget di kalangan remaja ini, serta potensi besar dampaknya terhadap bagi kalangan remaja terhadap kualitas tidurnya, maka sangat penting untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kedua hal tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak penggunaan gadget, sekaligus juga menjadi dasar bagi orang tua maupun pendidik dan pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih tepat dalam mengedukasi remaja tentang penggunaan teknologi ini. Baik, yang kedua itu bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kualitas tidur remaja yang menggunakan gadget secara aktif? Yang kedua, bagaimana durasi rata-rata penggunaan gadget oleh remaja dalam satu hari? Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gadget terhadap kualitas tidur remaja? Yang bagian C yaitu tujuan. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kualitas tidur remaja yang menggunakan gadget secara aktif. Yang kedua, untuk mengetahui durasi rata-rata penggunaan gadget oleh remaja dalam satu hari. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peran yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gadget terhadap kualitas tidur remaja. Dan yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi remaja, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kualitas tidur dan dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan, khususnya sebelum tidur. Dan yang kedua, bagi orang tua, penelitian ini menjadi sumber informasi untuk merancang program edukatif tentang manajemen waktu penggunaan gadget. Dan yang terakhir yaitu ketiga, bagi pemerintah, penelitian ini memberikan data dan fakta yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait penggunaan teknologi di zaman sekarang. Bab 2, kerangka teoritis. Bagian A, remaja. Remaja atau adolescence yang berasal dari bahasa Latin yaitu Latin adolescere yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dengan rentan usia 10 hingga 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk yang berada pada rentang usia 10 hingga 18 tahun. Dan menurut BKKBN, remaja adalah pada rentang usia 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat secara fisik, psikologis maupun intelektual. Remaja memiliki sifat yang khas, yaitu rasa ingin tahu yang besar, menyukai petualangan maupun tantangan, serta cenderung berani menanggung resiko atas perbuatan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Apabila keputusan yang diambil tidak tepat, maka akan jatuh ke dalam perilaku yang berisiko dan mungkin harus menanggung akibatnya, baik dalam jangka yang panjang maupun jangka yang pendek. Menurut Infodatin tahun 2015. Bagian kedua yaitu gadget. Gadget adalah salah satu alat komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat pada masa kini.
Gadget merupakan teknologi terbaru yang dibuat dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai berita, jejaring sosial, maupun hiburan. Gadget merupakan suatu alat teknologi yang memiliki fungsi khusus, yaitu smartphone. Smartphone merupakan perangkat mobile yang berbasis telepon yang tidak hanya dapat digunakan untuk melakukan panggilan, mengirim pesan berupa SMS atau short text message, tetapi juga dapat digunakan untuk membuka website, mengambil foto secara digital, bermain game, mengunduh dan memainkan musik, melihat acara televisi secara online, dan berbagai fitur canggih lainnya. Yang bagian C, kualitas tidur. Kualitas tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Waktu yang dibutuhkan untuk tidur bagi remaja berusia 16 hingga 30 tahun dalam setiap malam adalah 7 hingga 9 jam. Tidur dapat memulihkan kondisi fisik setelah beraktivitas sehari-hari. Tidur dapat mengurangi stres maupun kecemasan serta dapat meningkatkan kemampuan daya konsentrasi. Apabila tidur tidak terpenuhi, maka mempengaruhi kebutuhan yang lain. Menurut Mubarok dan Sayatin pada tahun 2008. Pengukuran kualitas tidur dapat berupa questionnaire maupun sleep diary, nocturnal polysomnography, dan multiple sleep latency test. Sleep diary merupakan kegiatan mencatat aktivitas tidur sehari-hari, waktu ketika tertidur, aktivitas yang dilakukan dalam 15 menit setelah bangun, makan dan minum, serta obatan yang dikonsumsi. Yang selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Bagian A, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data yang telah tersedia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Jika ada data yang bersifat kuantitatif, maka akan dikualifikasikan dengan kata-kata. Yang selanjutnya itu bagian B, data penelitian. Data penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengamatan dan wawancara kepada murid-murid SMA swasta Masehi GBKP Brastagi. Data sekunder berasal dari berbagai sumber resmi, baik dari buku, jurnal, laporan lembaga, maupun artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian. Yang selanjutnya itu bagian C, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode pengamatan. Metode pengamatan ini dilakukan untuk mengamati murid SMA swasta Masehi GPKP Brastagi. Metode pengamatan ini didasarkan atas lembar pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk mengungkap informasi yang lebih mendalam, baik kepada orang tua maupun kepada murid-murid SMA swasta Masehi GBKP Brastagi yang berkaitan dengan persoalan penelitian. Yang bagian D yaitu tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian dilaksanakan di SMA swasta Masehi GBKP Brastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat 23 Mei 2025 sampai 28 Mei 2025. Yang bagian E, prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. A, mengadakan pengamatan pada lokasi yang akan diteliti, yaitu sekolah swasta Masehi GBKP Brastagi. Yang kedua, menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian seperti wawancara. Yang bagian C, melakukan konsultasi dengan guru pembimbing untuk penyempurnaan rencana penelitian. Kedua, tahap pelaksanaan. Bagian A, mengamati subjek penelitian, yaitu remaja pengguna gadget secara aktif. Bagian B, menyiapkan dan menggunakan instrumen penelitian yang telah disiapkan. Bagian C, melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam. Dan bagian terakhir yaitu bagian 3, tahap akhir. Bagian A, mengumpulkan dan mengolah data yang telah diperoleh.
Dan bagian B, menganalisis data, membahas dan menyimpulkan. Dan bagian terakhir yaitu C, menyusun laporan penelitian dan memberikan saran berdasarkan temuan. Selanjutnya itu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Kualitas tidur saya saat menggunakan gadget secara aktif sangat tidak bagus karena tidur saya sangat terganggu yang diakibatkan oleh bermain gadget terlalu lama hingga larut-malam, di mana saya bermain game dan aplikasi yang saya buka dan saya gunakan dalam sehari-hari itu contohnya seperti game online seperti misalnya Mobile Legends, TikTok, dan juga Instagram. Nah, durasi rata-rata penggunaan saya bermain gadget dalam satu hari itu tidak menentu. Bisa dibilang cukup lama dan bisa juga dibilang kadang cukup sebentar. Tergantung kesibukan yang ada di dalam satu hari tersebut. Nah, upaya yang saya lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari gadget terhadap kualitas tidur saya adalah mengatur jam-jam saya untuk bermain HP dan juga mengatur jam-jam tidur saya sehingga ketika tepat jam waktu tidur saya meletakkan HP. Sekian, terima kasih. Saya merupakan salah satu remaja yang menggunakan gadget secara aktif. Nah, adapun kualitas tidur saya selama saya menggunakan gadget secara aktif itu sangatlah buruk. Yang dimana ketika saya asik dalam menggunakan gadget dan mengakses berbagai media sosial yang saya anggap itu seru, hal tersebut dapat mengakibatkan saya terlalu berfokus sehingga melupakan jam tidur saya. Sehingga saya lebih sering begadang dan melupakan waktu tidur saya yang seharusnya 8 jam dalam satu hari, nah malahan berkurang karena terlalu asik bermain gadget sehingga kualitas tidur saya menjadi menurun. Adapun aplikasi yang sering saya buka dalam sehari ketika saya menggunakan gadget yaitu adalah Instagram dan juga TikTok. Durasi rata-rata penggunaan gadget yang saya lakukan dalam sehari itu dapat mencapai 3 atau 4 jam dalam satu hari. Namun terkadang apabila saya memiliki kesibukan tertentu seperti misalnya ada tugas-tugas kelompok di sekolah, saya dapat menggunakan gadget dalam satu hari itu sekitar 1 jam ataupun 2 jam saja. Upaya saya untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan gadget terhadap kualitas tidur saya yaitu membuat alarm pengingat dan juga mengatur aplikasi TikTok ataupun Instagram saya untuk mengingatkan saya bahwa saya hanya dapat menggunakan media sosial tersebut ataupun TikTok atau Instagram tersebut hanya sampai batas jam tertentu. Pada saat ini juga saya setelah menggunakannya yang dimana saya menggunakan aplikasi TikTok saya dengan pengaturan yang dimana jam 10 tepat nanti saya akan diingatkan agar tidak menggunakan TikTok lagi dan diingatkan bahwa itu adalah jam tidur. Instagram juga demikian. Karena keseringan begadang akibat bermain gadget. Saya lebih sering membuka sosmed seperti Instagram atau TikTok. Saya menggunakan gadget rata-rata 5 jam. Mengatur waktu agar tidur lebih cepat dan tidak begadang untuk bermain gadget. B. Pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, dapat diketahui bahwa penggunaan gadget secara aktif menjadi salah satu bagian dari keseharian remaja SMA swasta masih GPKP Brastagi. Rata-rata penggunaan mencapai 3 hingga 5 jam per hari, di mana sebagian besar waktu tersebut dihabiskan untuk bermain dan membuka media sosial melalui gadget. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat menurunkan kualitas tidur remaja, baik dari segi durasi maupun kenyamanan tidur. Yang selanjutnya itu bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Bagian A, simpulan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Hal ini karena kebiasaan dalam menggunakan gadget secara lama,
sehingga seseorang tidak jauh dari gadget akan selalu memiliki keinginan untuk bermain gadget seperti membuka media sosial maupun game. Gadget yang semakin canggih di zaman sekarang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan manusia di era modern saat ini, sehingga semakin banyak orang, terkhususnya remaja, yang tidak dapat dipisahkan dari gadget, baik untuk mengerjakan tugas, bermain game, mendengar musik, dan bermain media sosial dan kegiatan lainnya. Bagian B yaitu saran. Pertama, bagi remaja, diharapkan remaja dapat lebih bisa menggunakan gadget terutama menjelang waktu tidur, membatasi durasi penggunaan dan dihindari gadget minimal 1 jam sebelum tidur agar dapat membantu menjaga kualitas tidur. Yang kedua, bagi orang tua. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan memberikan pemahaman kepada anak-anaknya mengenai dampak penggunaan gadget yang berlebihan, khususnya pada malam hari. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kualitatif dan jumlah narasumbernya yang masih sedikit. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode kuantitatif ataupun campuran, serta melibatkan lebih banyak responder agar hasilnya lebih maksimal. Sekian yang hanya dapat saya sampaikan terkait dengan karya ilmiah saya. Terima kasih.